Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susana Klarinda dari SMK Muhammadiyah 4 Jakarta. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tugas modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Dalam video ini, saya juga akan ditemani oleh rekan kerja saya, Windy Bahtiar. Beliau adalah pengajar di SMK Muhammadiyah 4 Jakarta untuk mata pelajaran Teknik Komputer dan Jaringan Produktif. Baik, Bapak Ibu semua, selamat menyaksikan. Oke, baik Pak Windy, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat Ibu. Alhamdulillah, senang mendengarnya ya. Semoga sehat dan bahagia selalu. Begini Pak, Bapak tahu nggak tujuan Bapak kira-kira apa ya untuk dipanggil ke sini? Oh iya Bu, sepertinya berkaitan dengan pembicaraan kita kemarin ya Bu ya. Jadi akhir-akhir ini saya mengamati kondisi belajar siswa itu sepertinya anak sudah mulai jenuh Bu. Dan juga banyak tugas yang saya berikan, tapi tidak dikerjakan secara maksimal. Sekali dikerjakan, hasilnya juga sama-sama saja antara siswa satu dan siswa yang lain. Jadi saya kesulitan untuk memberikan diri secara objektif pada siswa Bu. Iya. Nah, dari apa yang sudah Bapak ceritakan tadi, kira-kira ada nggak ide untuk memperbaiki kondisi tersebut Pak? Nah, menurut saya Bu, saya akan coba pembelajaran yang lebih inovatif dan lebih menarik. Mungkin nanti saya akan mempraktikkan pembelajaran diferensial pada murid. Jadinya saya akan memberikan konten, produk maupun proses yang berbeda terhadap setiap materi pembelajarannya. Contohnya gimana tuh Pak? Nah, Dari semisal yang Bapak jelaskan tadi. semisal seperti ini Bu. Jadi saya akan menjelaskan jenis kabel. Maka dari itu saya akan memperkenalkan kepada mereka melalui link, infografis, poster, dan saya akan melalui internet. Selanjutnya, saya akan menjelaskan inti dari materi ini saja. Dan yang terakhir, saya akan memberikan penugasan kepada siswa. Mereka membuat resume materi dalam bentuk apapun sesuai dengan minat masing-masing. Itu bisa dalam bentuk video, poster, infografis, dan juga PowerPoint. Menarik tuh Pak, saya dengarnya. Kalau misalnya nih, saya berikan rentang ya Pak ya, rentang 1 sampai rentang 10. Kondisi anak-anak sekarang itu ada di rentang berapa dan ada di capaian rentang berapa yang ingin Bapak raih? Nah, kalau menurut penilaian saya Bu, ya, untuk sekarang anak-anak itu berada di rentang nilai itu 5. Nah, nanti ke depannya target saya, rentang nilai akan saya capai adalah 8. Tuh. Kenapa Pak? Alasannya dari posisi sekarang itu berada di 5, Bapak ingin mencapai ke rentang 8? Karena menurut saya dengan pembelajaran diferensiasi saya optimis anak-anak bisa ibaratnya bisa menguasai materi. Nah itu mungkin saya bisa ibaratkan sebagai nilai itu yang akan dapat. Oke, semangat selalu ya Pak ya. Saya udah nggak sabar nih menanti hal-hal yang baik lanjutannya. Terus kapan Bapak akan melakukannya? Nah insya Allah sih itu segera mungkin ya. Dan itu kita akan mulai di minggu depan. Minggu depan ya. Kalau misalnya Pak, Bapak sudah melakukan pembelajaran seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, tapi hasil yang didapatkan itu masih belum maksimal, masih belum mencapai angka 8. Itu apa yang akan Bapak lakukan lagi? Nah, saya nanti akan membuat variasi inovasi pembelajaran yang lebih menarik lagi. Semisalnya, nanti diselingi dengan games dan juga untuk membangkitkan semangat anak-anak. Dan juga saya akan menerapkan pembelajaran mindfulness ya, agar mereka lebih fokus lagi nanti ke depannya. Wah, keren banget itu Pak. Saya tunggu info baiknya ya pada saat observasi di kelas minggu depan nanti. Semoga lancar, sukses, dan semangat selalu untuk anak-anak. Baik, terima kasih Dr. Ibu. Ya.
pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Jadi saya minta tolong kepada Muhajir, tolong dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik semuanya, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya baik, terima kasih Pak Wakil yang sudah membantu untuk memimpin teman-temannya berdoa. Sebelum itu, nah ini saya akan absen dulu. Oke, yang saya sebutkan namanya silakan angkat tangan. Ahmad Febriansyah. Hadir, Pak. Oke. Ahmad Hafiz Putra. Hadir, Pak. Adam Febriansyah. Hadir. Amelia Zahwa. Hadir, Pak. Krisna Putra. Hadir. Firdi Naili. Heri Prasetyo. Hadir. Muhammad Azril. Muhammad Novianto. Oke. Oke. Untuk absen sudah. Nah, untuk kode warna dan tanda pengenal fiber optik. Nah, jadi sebelum kita mulai saya akan kasih tahu nih. Ada pertanyaan penting nih. Bentar. Nah, nih, kira tahu ini gambar apa? Kabel optik. Nah, mungkin ini kalian sering lihat kabel ini di mana? Jalanan, betul. Yang suka terbentang-bentang. Nah, ada kalau di depan sekolah kita kan pernah ada galian ya? Galian fiber optik. Nah, fiber optik itu kurang lebih seperti ini kabelnya. Tapi di dalam kabel fiber optik itu tidak cuma satu kabel doang, melainkan ada beberapa kabel yang dibedakan berdasarkan dengan jenis-jenis warnanya. Nah, tapi sebelum saya menjelaskan materi lebih lanjut, saya inginkan kalian untuk menyaksikan video ini. Setelah tadi saya membuat penjelasan, nah ini saya akan memberikan tugas. Tugas ini terdiri dari ada teks, ada infografi, ada poster, dan link video. Nanti kalian akan mendapatkan satu persatu dan kalian akan membuat resume dari apa yang saya berikan tersebut. Oke, baik, saya berikan dulu ya. Oke. Baik, silakan kalian cermati apa yang sudah saya jelaskan dan saya bagikan. Silakan kalian buat resumenya mulai dari sekarang. Oke, silakan. Silakan, bisa dibaca. Semuanya, waktu pekerjaan selesai. Sekarang adalah waktunya untuk penyampaian apa yang sudah saya berikan. Baik, siapa yang mau maju lebih dulu? Oke, baik. Untuk Krisna dari kelompok 1, silakan untuk maju. Oke, boleh. Benar? Jangan lupa untuk menunjukkan salam itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Putra dari kelompok 1. Saya ingin menjelaskan bahwa kabel EVO terdiri dari 12 core dan berbeda warna. Seperti yang dikatakan Firdi, ada biru, oranye, dan lain sebagainya. Bisa juga disingkat dengan bocah pemba. Biasanya kabel ini dipasang lewat tanah atau lewat atas tiang, seperti yang di depan sekolah atau rumah-rumah lainnya. Di sini ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Bertanya. Saya mau bertanya, misalnya kan ada penyambungan nih, tapi penyambungan itu berbeda warna. Nah, ketika putus itu gimana? Jawabannya adalah itu tidak bisa tersambung karena akan membuat si polyfiber optiknya tidak
tidak bisa menyambung warna yang berbeda-beda. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa disampaikan oleh Krisna. Terima kasih kepada Amel yang sudah menyampaikan pertanyaan. Jadi sudah jelas ya yang disampaikan sama Krisna. Jadi kalau kabel beda warna itu masih disambung, karena nanti akan membuat kebingungan pada saat instalasi produknya. Baik, aplaus untuk Krisna. Oke, lanjut. Nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 bersama Muhajir ingin menjelaskan hasil resume kelompok saya. Pertanyaannya, kenapa harus ada pewarnaan dalam core? Pewarnaan itu dapat menggunakan di saat penyambungan kabel. Apabila tidak ada pewarnaan, penyambungan kabel akan menjadi sulit karena kita tidak bisa membedakan warnanya. Karena kalau misalnya warnanya berbeda-beda kita sambungin, itu akan menjadi error dan tidak bisa tersambung. Penyampaian dari Muhajir sudah sangat jelas, Pak. Bahkan Muhajir sudah menjelaskan kenapa sih fingertip itu ada warnanya. Kenapa? Karena sebagai pembeda. Jadi kita sebagai manusia, makhluk visual, bisa membedakan itu melalui salah satunya dengan warna. Jadi kalau semisal nih kabel FO bening, transparan, atau putih semua, atau merah semua, atau bukan semua, ada satu penyambungan, itu nanti akan terjadi kebingungan. Oh, kira-kira ini putus dengan yang mana ya? Dan ini putus dengan yang mana ya? Pada saat salah penyambungan disambung dan itu tidak akan nyambung. Oke, baik, sangat bagus sekali penjelasan dari Muhajir. Aplaus untuk Muhajir. Terima kasih. Baik semuanya, setelah kita ada tadi penyampaian materi, pemutaran video, lalu diskusi dengan teman-teman, setelah itu ada penyampaian hasil diskusi kalian ke depan. Nah, ini sekarang kita masuk ke tahap kesimpulan. Jadi di Februari itu masih ingat nggak? Kurang lebih ada berapa warna? 12. Nah, pertama ada biru, oranye, hijau, coklat, abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, oranye. Oke, baik. Nah, untuk cara penghafalannya gimana cara penghafalannya? Oke, baik. Gojak MH Pupa. Nah, saya nilai kalian sudah memahami betul apa itu tentang kode warna dan tanda pengenal fingertip. Jadi, nah, ini sekarang kita setelah kalian berpusing-pusing diskusi, nah sekarang waktunya ada mindfulness itu. Ibaratnya kalian akan melakukan rehat. Nah, gimana caranya? Silakan duduk menghadap masing-masing. Duduk aja, kalau usah menghadap saya. Nah, oke. Tidak ada yang memegang alat apapun. Ya, tidak ada yang memegang alat. Tidak ada yang memegang alat. Tangannya disila ke depan. Oke. Kita mulai. Oke, pejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian. Pejamkan, relax. Tarik nafas dengan hidung. Tarik, keluarkan perlahan dari perut. Tarik nafas hidung.
ibaratnya dari awal mendapat materi, nah kalian belajar disiplin, dan kita akhir kita akan relax. Oke, baik. Mungkin untuk hari ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti untuk tugas selanjutnya kita akan membuat resume tentang apa yang sudah saya jelaskan dan kita diskusikan hari ini. Baik, sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan doa. Saya minta tolong untuk Sultan untuk memimpin doa penutup untuk teman-temannya. Silakan Sultan. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberikan pemahaman dan dapat ditetapkan di otak apa yang sudah kita pelajarkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pembelajaran telah selesai dilakukan. Baik sekali menerapkannya kalau ini sudah mulai ada pembelajaran terdiferensiasi tadi pembagian tugas ya. Ada yang menganalisis apa tadi sebelah sana poster ya? Poster, kemudian infografis. Siapa tadi yang dapat PPT? Kelompok mana? Oh, kelompok sini PPT dan juga ada teks ya kalau Teks, ya. teks itu. Kemudian penugasannya juga membuat resume dari apa yang sudah dijelaskan dengan model seperti apa Pak? Bebas, terserah kepada Ya, diserahkan kepada minat-minat siswa. ya, jadi boleh juga dalam bentuk video, boleh membuat poster, boleh membuat teks Pak. Boleh, boleh. Infografis juga boleh ya. Ya, ada praktek mindfulness juga, pembelajaran yang luar biasa sekali. Baik anak-anakku semua, terima kasih. Semoga sukses dalam belajarnya. Sekian dulu ya kali ini, terima kasih. Sama-sama, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, selamat siang ya Bu Susan ya. Siang Pak. Kali ini ya. Siang, Pak. Baik ya. Baik Bu Susan, di PI 5 ini kan saya hanya melihat nanti sebelum kita diskusi mengenai tentang ya kemarin yang sudah dilakukan coaching dalam supervisi pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Nah, dilakukan dengan Pak Windy ya. Pak Windy kan mengajar di kelas berapa Pak Windy? Di kelas 11. Kelas 11 untuk mata pelajaran Produktif TKJ. produktif TKJ ya. Nah, memang yang nanti akan saya lihat di sini adalah kemarin yang sudah Susan kirimkan tugas ke saya itu tentang praktek coachingnya itu dengan Pak Windy ya. Dan sekarang ini saya hanya mau melihat hasil dari tahapan-tahapan itu, karena memang coaching ini adalah salah satu pendekatan seorang pemimpin pembelajaran yang harus ditularkan kepada seorang pendidik. Jadi setiap pendidik ya harus mampu untuk melaksanakan coachingnya. Jadi di sini saya akan melihat Bu Susan nanti ke Pak Windy untuk tahapan-tahapan sudah dilakukan dengan area apa yang sudah diinginkan oleh Pak Windy selaku guru TKJ ya. Nah, kira-kira area mana yang mau dikembangkan, misalkan dari situ sebelumnya kan saya di video itu kan Bu Susan selaku coachnya menanyakan untuk nanti ditindaklanjuti, dan proses supervisi akademi coaching ini adalah tujuannya membuat sebuah solusi bagaimana seorang pemimpin pembelajaran itu bisa mengedepankan dengan perkembangan yang sesuai dengan keadaan sekarang mungkin ya. Kalau dulu TKJ seperti dia produktif ya kayaknya. Jadi mungkin siang ini Bu Susan kunjungan saya, silakan Bu Susan nanti untuk saya melihat ya, sejauh mana tahapan ini sudah dibangun dengan proses dengan ketiga tahapan tadi coaching, yaitu dengan
salah satunya prinsip kemitraan, proses kreatif, dan nanti pada potensi. Silakan Bu Susan langsung. Yang pasca observasi ya Pak ya? Iya, silakan dari hasil. Baik, selamat siang Pak Widi. Selamat siang Bu. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah luar biasa Bu. Udah tambah semangat kayaknya nih ya. Iya, selalu. Iya. Baik Pak, kita lanjutkan lagi diskusi yang kemarin ya Pak ya. Oh iya. Kemarin kan waktu sebelumnya itu kita sudah melakukan pra-observasi di mana Bapak mengatakan bahwa ingin memotivasi anak-anak lagi supaya lebih semangat belajarnya. Karena kalau dilihat memang terkadang ada rasa jenuh di anak-anak itu. Jadi memang harus ada metode yang harus kita kembangkan lagi, inovasi pembelajaran. Kemudian pada saat dan di situ juga ini mengatakan bahwa akan mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi Pak ya. Nah, ketika saya memasuki kelas itu sudah mulai masuk ke tahap observasi dan tahun ini memang sudah menerapkan dengan baik pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian juga sudah ada mindfulness di situ supaya anak-anak juga lebih relax diri. Nah, saya mau tanya nih Pak, dari hasil yang kemarin sudah kita diskusikan, kemudian juga sudah saya observasi pada saat pembelajaran diferensiasi, kira-kira apa yang Bapak rasakan? Yang saya rasakan adalah positif ya Mbak, dalam artian siswa itu sangat antusias karena melihat ini merupakan metode baru yang mereka rasakan. Jadi mereka juga berkata, wah seru Pak, gitu, wah enak Pak, lebih banyak ilmu yang diserap, lebih secara garis besarnya mereka jauh lebih paham. Gitu. Kenapa itu? Karena Dibandingkan sama pembelajaran yang sebelumnya, kenapa anak-anak merasa antusias? Nah, dikarenakan karena ada penyampaian materinya juga, lalu juga di samping itu kan kita menggunakan penugasan itu sesuai dengan minat anak. Nah, jadi anak kita bebaskan untuk bikin poster kah, atau bikin resume kah, jadi mereka bisa mengeluarkan minat-minat mereka dan menumpahkannya, dan juga pada saat mereka mempresentasikannya di depan kelas, mereka juga sangat enjoy karena mereka sendiri yang memilih. Jadi itu ya yang bikin anak tambah bersemangat ya Pak ya? Betul. Oke. Nah, dari hasil apa yang sudah Bapak ajarkan kemarin itu kan tentang pekabelan ya Pak ya? Betul. Nah, kira-kira area pengembangan dari materi yang mau Bapak kembangkan lagi, mau Bapak lebih perdalam lagi itu gimana Pak? Oke, baik, ini caranya saya ingin anak-anak itu bisa menganalisa berdasarkan contoh kasus di masyarakat. Nah, semisal ini ada bangunan baru, nah, kira-kira kabel yang digunakan itu kabel jenis apa, dan juga pada saat kita itu ada relokasi kabel, nah jadi kan kabel itu sudah tidak berada di atas lagi tuh. Jadi tidak pindahkan ke bawah tanah. Nah, kira-kira jenis kabel apa yang cocok, jadi mereka bisa menganalisa dan memilih sendiri jenis kabel yang akan digunakan. Nah, berarti akan ada inovasi pembelajaran lagi ya Pak? Betul. Nah, itu kira-kira apa tuh yang Bapak lakukan? Nah, jadi inovasi pembelajarannya di samping juga tadi menggunakan contoh kasus, nanti rencananya saya akan melakukan kolaborasi. Kayak kolaborasi dengan guru TKJ juga, karena saya pengen selain juga pembelajaran yang berdiferensiasi, saya juga pengen pembelajaran ini terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Oke, keren Pak. Jadi kolaborasi antar guru mata pelajaran ya Pak ya? Betul. Iya, iya. Memang dalam satu ilmu itu memang saling terintegrasi seperti ya Pak ya? Betul. Iya. Oke, bagus, idenya bagus sekali. Nah, kira-kira kapan tuh Bapak akan melakukan? Mungkin untuk waktu dekat ini saya akan melakukan komunikasi dulu dengan guru yang bersangkutan. Mungkin sekitar 1 minggu lagi mungkin kita akan bisa. Nah, saya tunggu nih Pak nih info baiknya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih semangat lagi, anak-anak juga bisa lebih termotivasi lagi untuk belajar secara langsung ya mengenai pengetahuan. Terima kasih Pak Windy atas waktunya. Ya, selamat siang. Selamat siang. Iya. Terima kasih Bu Susan ya. Pak Windy, dari sejauh ini Pak Windy selaku guru ketika diobservasi misalkan akademik itu menjadi sebuah tantangan atau memang menjadi beban Pak
Oh, saya tuh tidak pernah merasa sebagai sebuah tantangan ya, karena itu juga saya juga yakin itu merupakan bukan merupakan beban tapi merupakan tantangan. Wah, saya ingin supaya anak saya jauh lebih paham. Jadi memang sudah terfokus pembelajaran pada murid ya. Betul. Nah, misalnya tadi dengan kabel ya, karena kabel kan macam-macamnya banyak Iya. kan. Iya, karena kan tiba-tiba ini apa yang diinginkan anak, oh ternyata saya memang sudah disesuaikan ya. Dan sangat bagus sekali ya, tadi sudah tahapannya sudah dilalui ya, dari khususan melakukan istilahnya pra observasi, pra supervisi ya, tetapi dibuktikan nanti dengan memang sebuah data gitu ya. Jadi tidak hanya asumsi aja tapi ada datanya kan, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Windy ya. Ya sudah khususan ini juga sudah melakukan.